Hai semua, bertemu lagi dengan saya Imun dari Movilogi. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film lagi tentang perjalanan waktu, di mana film ini menceritakan sebuah perjalanan waktu yang dilakukan oleh seorang profesor yang sangat pintar, yang dimana profesor ini bolak-balik ke masa lalu dengan satu tujuan, yaitu ingin mengembalikan kekasihnya yang telah meninggal. Dan karena terlalu sering melakukan perjalanan waktu, dia pun akhirnya kelelahan dan mengakibatkan dirinya mendapatkan sebuah tragedi ketika menggunakan mesin waktunya, yang berujung dia harus terdampar ke masa depan, di mana bumi telah mengalami kiamat besar. Dan kondisi bumi pada saat itu benar-benar sudah sangat berubah dari kondisi bumi kita saat ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menulis sebuah rumus matematika di papan tulis, yang dimana pria tersebut bernama Alex. Dia merupakan seorang ilmuwan dan penemu yang percaya bahwa perjalanan waktu itu memungkinkan. Kemudian seorang pria bernama David mengingatkannya bahwa malam ini Alex ada janji dengan kekasihnya yang bernama Emma. Setelah mendengar hal itu, Alex langsung bergegas untuk bersiap-siap. Kemudian dia memakai pakaian rapi dan memakai arloji. Alex pun langsung memutuskan untuk berangkat. Di tengah perjalanan, Alex kemudian mampir ke sebuah toko bunga untuk membelikan kekasihnya bunga sebagai tanda bahwa dia akan melamarnya. Namun, alih-alih membeli bunga, pandangan Alex malah tertuju pada sebuah mobil uap yang membuatnya menjadi terkagum-kagum, dikarenakan pada saat itu belum banyak kendaraan yang menggunakan tenaga uap. Lalu, dia pun mendatangi si pemilik mobil tersebut, yang kebetulan pada saat itu sedang berdiri di samping mobilnya. Kemudian, Alex pun berbincang-bincang sebentar dengan si pemilik mobil tersebut. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba mobilnya bergerak sendiri dan secara refleks, Alex menarik tuas remnya. Si pemilik yang melihat hal itu pun berterima kasih kepada Alex. Kemudian, dia pun pamit untuk pergi. Yes. How do you keep the water? Spectacular waste of fuel regulator. Lalu Alex pun segera bergegas pergi untuk menemui kekasihnya yang telah menunggu di sebuah tempat, yaitu di lokasi ice skating. Setelah mereka bertemu, Emma kemudian menanyakan bunga yang selama ini telah dijanjikan oleh Alex. Hal itu langsung dijawab oleh Alex bahwa dirinya lupa untuk membelikannya sebuah bunga karena perhatiannya teralihkan pada sebuah mobil uap. Karena suasana di tempat itu sedang ramai, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah taman. Di sepanjang jalan, Alex bercerita kalau dia tidak bisa tidur dengan nyenyak dan juga kebingungan. Alex mengatakan kalau hal itu dapat diatasi jika Emma mau menikah dengannya. Mendengar hal itu, Emma pun menjadi senang. Kemudian, Alex pun memberikan sebuah cincin kepada Emma. Sesaat setelah itu, tiba-tiba datang seorang perampok dan meminta semua barang berharga milik Alex, termasuk cincin miliknya. Namun, Alex menolaknya yang akhirnya menyebabkan si perampok mulai bertindak kasar dengan menodongkan sebuah pistol. Alex pun berusaha untuk mempertahankan barang-barang miliknya, tetapi secara tidak sengaja pistol tersebut malah menembak Emma yang menyebabkan Emma langsung meninggal seketika di tempat. I'll be needing your money now. I don't understand. Don't make a scene. There's no cause for that. Do you hear me, lad? All right, all right. And your watch. And the ring. Not that. Beberapa bulan telah berlalu. Alex pun kembali menulis beberapa rumus matematika di papan tulis. Kemudian datanglah David dan mengatakan kalau Alex akhir-akhir ini telah lupa dengan orang-orang di sekitarnya. David juga berkata bahwa kejadian yang menimpa Emma bukanlah kesalahannya, melainkan karena takdir yang tidak bisa dirubah. Alex pun kemudian menanggapinya bahwa dia akan merubah takdir yang telah terjadi. Melihat Alex yang semakin memanas, akhirnya David pun memutuskan untuk pulang. Ternyata selama ini, Alex sedang menciptakan sebuah mesin waktu, dan dia berencana untuk kembali ke masa lalu, waktu di mana Emma masih hidup. Setelah bersiap-siap dan membawa arloji, Alex pun segera naik ke mesin waktu, kemudian mengaktifkannya.
Akhirnya, Alex pun berhasil kembali ke waktu di mana Emma masih hidup. Alex yang merasa senang kemudian mengajak Emma ke sebuah kota yang lebih ramai, karena dia tahu bahwa di taman akan ada sang perampok. Sesampainya di kota, mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan sembari ngobrol. Namun, secara tidak sengaja, Alex melihat sebuah mobil uap yang pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian Alex berpamitan kepada Emma karena dia harus pergi terlebih dahulu. Alex juga berjanji bahwa dia akan membawa Emma dalam beberapa hari lagi. Sebelum berpisah, Emma sempat meminta sebuah bunga kepada Alex. Beruntung ketika itu mereka sedang berada di depan toko bunga. Kemudian Alex pun segera berlari ke toko tersebut. Terlihat mobil tersebut berjalan sendiri dan mengagetkan kereta kuda yang berada di depannya. Hal itu menyebabkan Emma tertabrak dan akhirnya meninggal. Ternyata si pemilik mobil tersebut lupa memasangkan rem. Kemudian di sebuah rumah sakit, Alex bertemu dengan David. Alex selalu bertanya kepadanya mengapa dia tidak bisa merubah takdir. Alex yang masih belum bisa menerima, akhirnya berusaha mencari sebuah jawaban. Meskipun dia kembali berulang kali dan Emma pun tetap meninggal. Akhirnya, Alex pun memutuskan untuk pergi ke masa depan dengan menggunakan mesin waktu buatannya. Seketika kondisi di sekitarnya pun berubah dengan cepat, di mana semuanya sudah menjadi lebih canggih dan orang-orang di sekitar pun sudah banyak yang berubah. Tinggal Alex seorang yang masih berpenampilan kuno. Alex kemudian masuk ke sebuah museum, lalu dia dibuat kaget dengan sebuah asisten digital yang menyapanya, yang ternyata itu adalah sebuah box atau sebuah sistem perpustakaan digital yang menyimpan seluruh pengetahuan yang ada di dunia. Alex kemudian menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan fisika, sekaligus menyebutkan beberapa istilah yang berhubungan dengan perjalanan waktu. Kemudian Fox menjawab bahwa perjalanan waktu adalah fiksi dan tidak akan pernah terjadi. Lalu Alex bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan takdir, yaitu mengapa masa lalu tidak bisa dirubah. Kemudian sistem itu menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu. Mendengar hal itu, Alex segera naik ke mesin waktunya dan pergi ke masa depan yang lebih jauh lagi, sampai dia tiba di suatu zaman di mana bumi telah berubah menjadi kacau. Tiba-tiba, Alex ditangkap oleh orang-orang berseragam tentara. Alex yang terkejut kemudian bertanya apa yang telah terjadi pada bumi. Lalu, mereka berkata bahwa alat peledak milik koloni yang berada di bulan mengacaukan orbit bulan. Hal itu menyebabkan bulan akan segera hancur. Secara mengejutkan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan yang besar. Melihat hal itu, Alex kemudian segera naik ke mesin waktunya, lalu mengaktifkannya. Akibat dari ledakan tersebut, kepalanya terbentur, sehingga membuatnya pingsan. Mesin waktu yang sudah menyala pun terus menuju ke masa depan yang lebih jauh lagi. Sampai akhirnya Alex tersadar, kemudian segera mematikan mesin tersebut. Ternyata Alex telah berada di tahun 800-2701. Di keesokan harinya Alex terbangun dan telah berada di sebuah rumah. Ternyata Alex telah ditolong oleh seseorang. Ketika Alex keluar, dia melihat begitu banyak tempat yang menggantung di tebing, namun terlihat sederhana. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang menyapanya dengan menggunakan bahasa yang aneh. Lalu, seorang wanita yang selama ini telah menolongnya datang dan menyapa Alex dengan menggunakan bahasa Inggris, dan wanita tersebut bernama Mara. Mara kemudian mengatakan bahwa bahasa Inggris sudah menjadi bahasa kuno di zaman sekarang. Mara lalu bertanya kepada Alex dari mana dia berasal. Lantas Alex pun menjawab bahwa dia berasal dari masa lalu yang sangat jauh. Mendengar hal itu, Mara pun lalu berkata kepada orang-orang kalau Alex adalah seorang petualang yang sedang kebingungan karena sebuah insiden yang telah menimpanya. Setelah berbincang-bincang sebentar, Alex pun menitipkan arlojinya kepada adiknya Mara yang bernama Kalen. Kemudian, Alex dan Mara naik ke atas. Di atas, Alex melihat bulan yang sudah hancur sebagian. Lalu mereka pun duduk di bawah sinar bulan sambil mengobrol dan berkenalan satu sama lain. Setelah itu kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi tidur.
ketika sedang tidur, Alex tiba-tiba terbangun karena bermimpi buruk. Lalu Alex mendengar Kalen yang berteriak karena bermimpi buruk juga. Kalen berteriak sambil meneriakkan kata Morlock. Kemudian Alex mengatakan bahwa di dalam mimpinya ada seorang yang memanggil namanya. Tidak hanya Alex, tetapi Mara dan juga yang lainnya pun mengalami hal yang sama. Pada keesokan harinya, Alex dan Mara pergi ke sebuah reruntuhan bangunan yang berasal dari masa lalu. Ketika melihatnya, Alex langsung paham bahwa reruntuhan itu berasal dari peradaban manusia di zamannya. Kemudian, Mara mengatakan kalau dia belajar bahasa Inggris dari tulisan yang ada di reruntuhan tersebut. Mara lalu bertanya kepada Alex mengapa dia ingin melakukan perjalanan waktu. Hal itu dijawab oleh Alex bahwa dia ingin mencari sebuah jawaban. Mara pun lalu menebak bahwa Alex pasti pernah kehilangan seseorang dan Alex pun membenarkan hal itu. Ketika menaiki sebuah perahu, Alex kemudian bertanya kepada Mara, mengapa di desanya tidak ada orang tua? Mendengar hal itu, Mara pun tidak ingin menceritakan penyebabnya. Setelah sampai ke daratan, mereka bertemu dengan Kalen. Alex pun kemudian melihat kondisi mesin waktunya, yang ternyata mesinnya masih dalam keadaan baik. Namun secara mengejutkan, Mara malah menyuruh Alex dan Kalen untuk pergi dari sana dengan menggunakan mesin waktunya. Mara terlihat seperti ketakutan akan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara seperti trompet. Kemudian, Mara berlari menuju tempat adiknya. Ternyata mereka diserang oleh sekelompok makhluk gua yang biasa mereka sebut dengan Morlock. Para Morlock memburu orang-orang yang ada di sana dengan mengeluarkan panah beracun dari mulutnya, dan mereka mengincar para wanita serta orang-orang tertentu saja. Tiba-tiba salah satu Morlock mengejar Kalen. Alex yang melihat hal itu langsung saja menolong Kalen. Tetapi sayangnya Morlock tersebut malah berbalik mengejar Alex. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Kalen datang sambil membawa sebuah obor yang digunakan untuk menyelamatkan Alex. Tidak berselang lama kemudian terdengar suara trompet sebagai pertanda bahwa perburuan telah berakhir. Namun, sayangnya Mara berhasil ditangkap oleh salah satu Morlock dan kemudian dibawa ke dalam tanah. Alex yang melihat hal itu merasa kesal kepada orang-orang, kenapa tidak ada satupun dari mereka yang melawan. Kemudian, Alex menghampiri Kalen dan meminta untuk memberitahukan di mana lokasi para Morlock itu berada, supaya dia bisa menolong Mara. Namun, sayangnya Kalen tidak mengetahui di mana lokasi para Morlock itu. Kalen hanya memberitahu Alex lokasi di mana hantu itu berada. Singkat cerita, mereka pun pergi ke sebuah tempat yang ternyata adalah perpustakaan digital yang dulu pernah dikunjungi oleh Alex. Kemudian Fox System pun menyapanya. Lalu Alex meminta Fox untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi di zaman sekarang. Fox selalu menjawab bahwa di dunia ini yang awalnya hanya ada satu ras, kini berubah menjadi dua ras, yang dimana keduanya tinggal di tempat yang berbeda. Yang satu tinggal di daratan sama seperti manusia pada umumnya, namun lebih primitif dibanding masa lalunya, dan mereka biasa disebut dengan bangsa Erloy. Dan yang kedua tinggal di bawah tanah, atau yang biasa disebut dengan bangsa Morlock. Fox juga menambahkan bahwa bangsa Erloy tidak memiliki pengetahuan di masa lalu dan juga tidak memiliki hasrat untuk masa depan, sehingga membuat mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Merasa masih penasaran, Alex kemudian bertanya lagi mengapa Fox bisa mengetahui tentang bangsa Morlock padahal dia tidak pernah keluar dari sana. Lalu, Fox memberitahu bahwa ada salah satu bangsa Erloy yang sengaja dibebaskan oleh bangsa Morlock. Lalu dia datang ke sini dan menceritakan semuanya kepada Fox tentang bangsa Morlock. Kemudian, Alex menanyakan di mana lokasi bangsa Morlock itu berada. Lalu Fox mengatakan bahwa mereka datang dari arah timur hutan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari Fox, Alex dan Kalen pun segera bergegas pergi menuju ke tempat tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan mulut gua yang sama persis seperti di dalam mimpi mereka. Kemudian, Alex menyuruh Kalen untuk pulang dan meminta bantuan kepada para penduduk desa. Namun, Kalen berkata bahwa arlojinya Alex telah hilang dikarenakan dibawa oleh Morlock. Setelah itu Alex segera masuk ke dalam gua untuk mencari Mara. Tetapi di sana Alex melihat banyak Morlock yang sedang berkumpul sambil beraktivitas. Kemudian Alex terus menyusuri gua tersebut hingga akhirnya Alex tiba di sebuah ruangan pemotongan.
Karena kaget dan kurang hati-hati, akhirnya Alex pun terpleset dan tercebur ke sebuah sungai. Hal itu pun diketahui oleh bangsa Morlocks, dan akhirnya Alex pun ditangkap dan dibawa ke sebuah ruangan di bawah tanah. Sesampainya di sana, Alex bertemu dengan Mara yang sedang dikurung, dan wajahnya terlihat seperti sedang melihat sesuatu. Ternyata di depannya ada seorang yang merupakan pimpinan dari bangsa Morlock. Pemimpin Morlock itu kemudian menyuruh Alex mendekat. Kemudian dia mengatakan kepada Alex bahwa mereka tidak akan jadi seperti itu jika bulan tidak hancur. Hal itu menyebabkan bumi tidak dapat mempertahankan spesiesnya, di mana yang lain bisa bertahan di daratan, sedangkan mereka hanya bisa bertahan di bawah tanah. Pemimpin Morlock juga mengatakan bahwa mereka juga bertahan hidup dengan cara berkembang biak sendiri. Selain itu, bangsa Morlock sangat tertinggal cara berpikirnya serta pengetahuannya dibandingkan dengan bangsa Erloy. Ternyata bangsa Erloy itu hanya bagian dari sistem rantai makanan bangsa Morlock, di mana mereka berkembang biak dan menunggu untuk diburu, dan sebagian dari mereka dijadikan wadah untuk berkembang biak juga. Selain itu, pemimpin Morlock juga bisa mengontrol pikiran bangsanya. Jika tidak, mereka akan semakin liar dan menghabiskan persediaan makanan dengan cepat. Setelah perbincangan tersebut, Alex kemudian berkata kepada pemimpin Morlock bahwa perbuatannya itu sudah menyalahi hukum alam. Hal itu kemudian direspon oleh pemimpin Morlock dengan berkata, bagaimana dengan Alex yang telah melakukan perjalanan waktu untuk merubah takdir? Ternyata pemimpin Morlock itu bisa membaca isi pikiran dari kenangan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian, Alex sempat diperlihatkan sebuah kenangan palsu, di mana di masa lalunya dia hidup bahagia bersama Emma dan memiliki keluarga. Mulai dari situ, Alex menjadi tersadar bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari takdir yang telah terjadi. Seperti halnya pemimpin Morlocks yang menjadi seperti itu yang diakibatkan oleh perjalanan waktu yang telah Alex lakukan. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba muncul sebuah mesin waktu milik Alex. Kemudian pemimpin Morlock menyuruh Alex untuk pulang karena dia sudah mendapatkan jawaban yang selama ini dia cari. Alex lalu naik ke mesin waktunya dan meminta pemimpin Morlock untuk mengembalikan arloji miliknya. Ketika pemimpin Morlock akan mengembalikan arloji miliknya, tiba-tiba Alex menarik tangannya. Kemudian, Alex langsung mengaktifkan mesin waktunya. Di dalam mesin waktu tersebut, mereka berkelahi, dan mesin waktu itu terus bergerak melaju ke masa depan. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Alex berhasil menjatuhkan pemimpin Morlock dari lingkaran mesin waktu. Alex kemudian mempercepat laju mesin waktunya, dan terlihat pemimpin Morlock itu menua dengan cepat menjadi tengkorak dan akhirnya lenyap. Lalu, Alex tiba di masa depan, dan dia melihat kalau bangsa Morlock telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah menguasai bumi. Melihat hal itu, Alex lalu kembali ke waktu sebelumnya dan pergi menyelamatkan Mara. Tiba-tiba terdengar suara para Morlock datang. Menyadari hal itu, Alex lalu mengaktifkan mesin waktunya dan menyetel efek yang akan terpengaruh adalah yang berada di luar saja. Kemudian Alex membuat mesin waktunya agar dapat meledak dengan menyelipkan arloji untuk mengganjal mesin. Mereka berdua kemudian kabur dan para Morlock yang mengetahuinya segera mengejar mereka. Beberapa saat kemudian mesin waktu pun meledak dan membuat para Morlock itu lenyap. Beruntung bangsa Erloy datang dan langsung membantu Alex dan juga Mara. Kemudian mereka semua bergegas pergi dari sana, dan efek dari ledakan tersebut menyebar di dalam lorong-lorong gua Morlock. Mara yang melihat hal itu meminta maaf kepada Alex karena mesin waktunya telah hancur. Lalu, Alex merespon dengan mengatakan bahwa itu tidak masalah karena itu hanyalah sebuah mesin. Alex kemudian menggandeng tangan Mara. Di keesokan harinya, Fox dipindahkan keluar supaya bangsa Erloy bisa belajar pengetahuan di masa lalu. Kemudian, Alex, Mara, dan juga kalian pergi ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah rumah Alex di masa sebelumnya. Di sisi lain, atau lebih tepatnya di masa saat ini, terlihat David sedang berbincang dengan bibinya Alex. David berpendapat bahwa Alex telah menemukan sebuah tempat yang membuatnya bahagia, meskipun berada di 800.000 tahun di masa depan. Dan akhirnya, film pun berakhir.